Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalamualaikum Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa alihi washabihi man wala. Alhamdulillah. Ikhwan sekalian, jumpa lagi kita di TV Al-Irsus Salaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wirid, nas-nas wirid yang biasa dibaca di tempat kita setiap kali selesai sholat. Ada wirid yang panjang dan ada wirid yang pendek. Yang mana biasanya untuk wirid yang panjang dibaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Adapun wirid yang pendek biasanya dibaca setelah sholat zuhur, asar, dan setelah sholat isya. Kebiasaan kita di kampung-kampung. Namun sebagian tempat ada juga membaca wirid panjang setiap kali selesai sholat 5 waktu. Adapun nasnya, yang biasa kita baca wirid pendek, Allahumma antas salam, setelah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azib annil hamma wal hazan. Atau bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Kemudian Allahumma antas salam, minka salam, wa ilaika yaudu salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Diteruskan lagi dengan membaca surah Al-Fatihah, wa ilahukum ilahu wahid, kemudian lagi dengan ayat kursi dan membaca al-mu'awwazat, qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu membaca Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik, dan membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. Terus dengan doa. Nah, itu wirid yang pendek. Nah, adapun yang akan kita sampaikan dan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nas-nasnya. Yang pertama, setelah salam disunahkan membaca istighfar 3 kali. Baca istighfar 3 kali. Sabata fi sunnah, disebutkan di dalam kitab Azkar lil Imam Nawawi, sabata fi sunnatin nabawiyah al-istighfar 3 marrat ba'da kulli shalah. Dan telah sabit di dalam sunnah nabawiyah bahwa membaca istighfar setelah salat sebanyak 3 kali. Baca istighfar sebanyak 3 kali. Disebutkan di sana sebagaimana mendatang di dalam hadis yang sahih daripada hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas shalah istaghfara 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salam daripada salat beristighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian qala al-Auza'i fi tafsir dzalik, yaqul al-Imam Auza'i berkata pada mentafsirkan tentang hadis Nabi membaca istighfar 3 kali, bahwasanya beliau mentafsirkan yaqulu astaghfirullah, 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 bahwa seseorang mengata setelah salam dia membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Jadi kadada berbuat al-azimnya kadada untuk setelah salam itu. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Imam Auza'i mentafsirkan daripada hadis Nabi tadi. Itu intaha min kitabil azkar lil Imam Nawawi, itu disebutkan dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Itu nas dalil yang pertama. Kemudian nas yang kedua tentang menyapu wajah dan bacaan ketika menyapu wajah atau menyapu kepala. Di dalam riwayat Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat masaha jabhatahu, menyapu daripada dahi beliau, menyapu daripada dahinya dengan tapak tangan kanannya. Summa qala, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim,
asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Jadi riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Juga riwayat daripada Sayyidina Anas di dalam Mu'jam al-Awsat, Mu'jamil Awsat, di dalam Mu'jamil Awsat karangan Imam At-Tabarani, riwayat Imam Tabarani dari Sayyidina Anas pula, bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa faragha min salatihi masaha bi yaminihi ala ra'sih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, kemudian beliau menyapu dengan tangan kanannya di atas kepalanya. Jadi kepalanya disapu dari kepala dan mengatakan bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Jadi ada dua riwayat, ada riwayat mengatakan dengan syahadat, ada riwayat mengatakan dengan bismillah. Kalau dengan syahadat tadi dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni, kalau dengan bismillah itu di dalam kitab Mu'jamil Awsat karangan Imam Tabarani. Jadi boleh dengan bismillah, bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan, atau dengan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Kalau riwayat yang mengatakan dengan bismillah itu yang disapu kepalanya. Kalau riwayat mengatakan dengan asyhadu an la ilaha illallah dengan syahadat, itu yang disapu adalah wajahnya, dahinya yang disapu. Nah, jadi itu nas dalilnya menyapu wajah setelah salat. Yang mana sudah mafhum dan masyhur di antara kita bahwa hadis dhaif ini yu'mal fi fadailil amal, diamalkan dalam keutamaan-keutamaan beramal. Naam. Kemudian lagi setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Adapun nas hadis menyebutkan Allahumma antas salam itu hanya beberapa kalimat. Jadi di dalam wirid kita itu ada tambahan daripada nas hadis. Adapun di dalam wirid kita, di dalam nas hadis dulu. Dalam nas hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud di dalam Sunan Abi Daud, bahwasanya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kana idza sallam qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi itu aja. Riwayat hadis, nas hadis cuman itu yang dibaca di dalam Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 3 kalimat. 3 bagian. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu nas hadis di dalam kitab Sunan Abi Daud. Lalu di mana tambahan-tambahan di tempat kita yang biasa wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Syekh Muhammad Al-Jazari di dalam Syarhil Masabih beliau menyebutkan wa amma ma yuzadu ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma antas salam wa minkas salam min nahwi wa ilaika yarji'u salam, yarji' yani ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna darussalam fala asla lahu bal huwa mukhtalaqu ba'dil qusas. Ini perkataan Syekh Ibnul Jazari, Syekh Muhammad Al-Jazari di dalam Syarhil Masabih menyebutkan adapun kalimat yang biasa ditambah setelah sabda Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam daripada kalimat wa ilaika yarji'u salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna darussalam, itu tidak ada asal hadis baginya, tidak ada. Itu bukan nas hadis, namun itu adalah tambahan sebagian orang-orang yang bercerita di zaman dahulu, tukang kisah zaman dahulu. Tapi tukang kisah zaman dulu beda dengan tukang kisah zaman sekarang. Tukang kisah zaman dulu kan yang diceritakan itu memang yang banyak yang bagus-bagus, banyak yang ada dalil-dalil ambilannya, walaupun tidak 100% dari hadis. Kalau kisah zaman sekarang banyak mengarado, jangan. Nah, beda dengan zaman dahulu. Jadi boleh-boleh saja kita hendak umpati yang itu membaca wirid yang biasa dibaca di tempat kita
tambahan daripada nas hadisnya tadi. Kalau nas hadis cuma pendek tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalalil ikram. Kalau di tempat kita kan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Maknanya sahih dan maknanya bagus, meminta masukkan ke surga Darussalam. Tidak apa-apa, kita teruskan wirid yang dibaca di tempat kita. Kemudian yang keempat, nas yang keempat adalah mengenai tentang membaca surah Al-Fatihah. Mengenai membaca surah Al-Fatihah. Nah, memang tidak ada nas secara khusus, kita belum menemukan nas secara khusus yang memerintahkan untuk membaca surah Fatihah setelah sholat. Nah, namun dikias oleh sebagian ulama kita adalah setelah salam itu disunnahkan berdoa, kabul doa, makbul doa, mustajab doa. Oleh karena itu dianjurkan membaca Fatihah sebelum berdoa. Adapun dalilnya di dalam kitab Al-Juz'ul Isti'anah bil Fatihah ala najahil umuri libnil mubarrid itu disebutkan di sana bahwasanya daripada Talhah bin Amr berkata, aku mendengar Atha radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Atha bin Abi Rabah salah seorang tabi'in, murid daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, mufti Makkah Al-Mukarramah. Sayyidina Atha bin Rabah berkata, "Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda insyaallah." Bila engkau ada mempunyai hajat, bacalah oleh kalian dengan Fatihatil kitab sampai selesai, maka akan terkabul insyaallah. Kita punya hajat kan setelah salat, maka kita baca Fatihatul Kitab. Ini nas ulama-ulama Hadramaut, ulama Tarim biasanya, dan para habaib, para masyayikh yang membaca setiap kali ada hajat membaca Fatihatul Kitab terlebih dahulu. Sebelum minta hajat kan kita tertibul Fatihah, jadi rattibil Fatihah. Tolong baca tertibul Fatihah, artinya minta kepada Allah dulu. Minta ini lalu baca Fatihah. Itu agar supaya cepat terkabulkan hajat dengan sebab membaca Fatihah itu. Itu perkataan Imam Atha bin Abi Rabah, bila engkau ada hajat baca Fatihatul Kitab sampai selesai. Kemudian juga Al-Imam Baihaqi di dalam Syu'abil Iman meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul Kitab syifaun min kulli da' au syifaun minas sum. Fatihatul Kitab itu adalah penyembuh dari setiap penyakit dan merupakan penyembuh daripada racun. Adakah penyakit yang lebih besar daripada penyakit hati? Adakah yang lebih besar daripada racun-racun dunia? Kalau kita baca, niatkan Fatihatul Kitab untuk kita baca setelah salat dengan niat untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit dan daripada racun-racun dunia itu. Maka oleh karena itu tetap kita pertahankan setelah salat, kita membaca surah Al-Fatihah di dalam wirid kita dengan bernaskan yang demikian tadi. Kemudian yang kelima, kita membaca biasanya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Dalam surah Al-Baqarah kan, sebelum membaca ayat kursi kita sering membaca wa ilahukum ilahu wahid. Itu apa juga dalilnya, apa nasnya kita membaca wa ilahukum ilahu wahid? Disebutkan daripada Asma binti Yazid bahwasanya dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi hatainil ayatain ismullahil azam. Sesungguhnya pada dua ayat ini ada nama Allah yang agung, yang sangat agung nama Allah. Ayat pertama wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Ayat yang kedua alif lam mim Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, awal surah Imran. Kalau yang pertama tadi surah Baqarah, di sana ada Ismullahil Azam. Oleh karena itu, karena ada Ismullahil Azam, kita baca itu karena setelah salat kita banyak membaca wirid-wirid yang diartikan doa, sehingga membaca Ismullahil Azam di tengah-tengah doa juga dapat mengabulkan, dapat menjadi penyebab terkabulkannya doa kita. Kemudian yang keenam, kita membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi. Yang keenam, Al-Imam An-Nasai di dalam As-Sunanil Kubra. Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai menyebutkan sebuah hadis akhbaran Al-Husain bin Bashir bin Tarsus.
Katabna anhu qala haddatsana Muhammad bin Himyar qala haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Imam Nasai meriwayatkan ini hadis dari Abi Umamah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayatul kursi di setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang mencegah dirinya dari masuk surga melainkan mati. Ya, orang tuh kalau mengamalkan ayat kursi setelah salat, setiap selesai salat baca ayat kursi, maka dia mesti masuk ke dalam surga. Tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Artinya menunggu mati aja. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal dunia masuk surga sudah. Karena pintu untuk masuk surga mati terlebih dahulu. Baik pemirsa sekalian, yang ke-7, yakni di dalam wirid pendek kita, sesuatu yang mungkin sebagian kita masih tertinggal, tidak membacanya, yang padahal ini warid daripada Nabi, mendatang daripada Nabi. Sebagian tempat ada yang membaca, sebagian ada yang meninggalkannya, yakni membaca al-mu'awwazat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. 3 ini adalah benar-benar warid daripada Nabi, perintahnya mendatang dari Nabi. Sebagian musalla, sebagian masjid kita kadang-kadang masih ada yang meninggal dan ada yang membuat juga. Jadi perlu kita tegaskan dan kita ajak lagi masyarakat untuk mengamalkan dan membuat 3 surah ini di dalam wirid itu, yang mana diriwayatkan daripada Imam Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan selainnya daripada Amir radhiyallahu an berkata, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwazatain dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Uqbah bin Amir sahabat Nabi, telah memerintahkan kepadaku agar aku membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap kali selesai salat. Wa fi riwayati Abi Daud, dalam riwayat Abi Daud bukan hanya al-falaq dengan an-nas, tapi juga bil mu'awwazat, yakni dengan mu'awwazat ditambah lagi 1, yakni qul huwallahu ahad. Jadi yang dibaca 3. Nah, sehingga kata Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, fayambagi ay yaqra'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, intaha min anil azkar lil imamin. Dalam kitab Azkar nasnya, dalam kitab Azkar Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa setelah selesai salat fardu kita disunahkan membaca 3 itu tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebagian tempat kita ada yang membaca, alhamdulillah. Kalau masih ada yang belum membaca, tolong dibaca kembali, kita hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah Rasul jelas dalam kitab Azkar lil Imam Nawawi, Abi Daud juga meriwayatkan, At-Tirmizi, An-Nasai. Jadi membacanya setelah kita selesai membaca ayat kursi, lalu kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baru kita membaca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, adapun Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu hadisnya juga sahih daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka, wahai Mu'az, demi Allah aku cinta denganmu. Summa usika ya Mu'az, kemudian ku berwasiat pada engkau wahai Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan engkau tinggalkan setiap kali selesai salat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadah padamu. Hadis riwayat Abi Daud, An-Nasai, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi sangat kuat hadisnya, banyak perawinya. Jadi hadis ini Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau di dalam wirid pendek, alhamdulillah kebanyakan kita terbaca aja. Tapi pada wirid panjang,
sebagian atau kebanyakan orang masih belum membaca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Di mana meletakkannya? Bagus meletakkan kalimat wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, kemudian baca surah Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, setelah itu juga baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu kemudian membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, sedangkan riwayat Allahu Akbar ini ada juga riwayat yang menyebutkan 34. Jadi boleh 33, boleh 34. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamd tanpa ada yuhyi wa yumitnya. Ini penutupnya, ini namanya tamamul mi'ah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim di Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, man sabbahallah dubura kulli salatin. Barang siapa bertasbih kepada Allah setiap kali selesai salat, salasan wa salasin 33, wa hamidallah salasan wa salasin, dan mengucapkan alhamdulillah 33, wa kabbarallah salasan wa salasin, kemudian bertakbir pada Allah 33. Fatilka tis'atun wa tis'una, jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan ia mengatakan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Nah, jadi hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Nah, sehingga juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya tasbih nang 33, karena ini diwasiatkan oleh Rasul kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, tasbih 33 kan, tahmid 33, takbir 33 setelah salat dan setiap kali hendak tidur, karena diwasiatkan oleh Rasul, sehingga ini menjadi wirid nang jangan ditinggalkan. Kalau kita bepergian musafir, kita salat jamak kasar, setelah itu kita baca wirid nang paling pendek cukup ini, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, setelah jamak kasar nih, jamak takdim atau jamak takhir, baca wirid ini. Paling tidak ini wirid nang paling pendek. Kalau kada mampu 33, kita baca riwayat yang 11-11 kan? Tasbihnya 11, alhamdulillahnya 11, takbirnya 11. Nah, artinya wirid nang jangan ditinggalkan ini, hadaran wala safaran, karena wasiat Nabi. Kalau yang lain-lain boleh kita kada terbaca wiridnya, tapi kalau ini tasbih ini riwayat sahih Imam Muslim, sahih hadisnya, suruh membaca ini. Nah, jadi kalau habis musafir kita kada berwirid, nang ini yang jangan ditinggal wiridnya. Artinya intinya wirid nih tasbih 33 ini, al-baqiyatus shalihat. Kemudian yang ke-10 mengucapkan wala haula wala quwata illa billah. Karena la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, membaca wala haula wala quwata illa billah itu disebutkan daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, bahwasanya ia mengatakan daripada Abdullah bin Zubair. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaqul dubura kulli salahin yusallim la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah. Ini mengambil potongan hadisnya daripada hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Zubair. Dan juga riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah kepadaku, idza arati ayyazkurikillah indahu, jika engkau ingin Allah sebut namamu di sisinya, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, intaha min tarikh Dimashq. Dan yang terakhir yang ke-11, yakni penutup daripada wirid yang pendek, yakni kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Untuk bacaannya yang lebih afdal kita mewakaf, yang lebih bagus yaitu pada kalimat mana'at. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
sebagian kita biasa mewakaf Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Lalu berhinak. Mbaknya hanya sambung mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dari segi bahasa Arab mewakafnya tidak pas di sana. Kurang tepat karena ma mana'at itu maknya mausul itu berhubung dengan mana'at. Tidak boleh dipisah antara ma mausul dengan fi'ilnya. Jadi bagus mewakafnya di mana'at sana. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adapun dalilnya, nasnya tentang kalimat itu di dalam Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman menjelaskan bagaimana Sayyidina Muawiyah itu menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah agar Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi menuliskan hadis daripada Rasulullah yang ia dengar dari Rasulullah. Lalu Mughirah bin Syu'bah menulis hadis yang mana isi hadis itu bahwa ia mendengar daripada Rasulullah. Kata Mughirah bin Syu'bah, aku mendengar Rasulullah mengata selesai salat dalam riwayat lain, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah daripada apa yang kau berikan, tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau cegah, dan tidak ada yang bisa menolak terhadap apa yang kau putuskan, dan tidak bermanfaat orang yang punya harta dengan hartanya. Nah, itu artinya daripada wirid penutup, daripada wirid pendek ini. Nah, jadi itu wirid pendek dengan nas-nasnya yang kita bacakan daripada hadis Nabi SAW atau perkataan ulama, yang mana alhamdulillah wirid yang dibaca di tempat kita ada dalilnya, ada nasnya, walaupun sebagian ada yang hadis dhaif, tetapi hadis dhaif pun juga diamalkan di dalam fadhailul a'mal. Nah, ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam pertemuan yang luar biasa di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah dengan niatan untuk sampai menyampaikan dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi dan memperkuat dari ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang kita baca, wirid yang kita baca itu memang ada sumbernya, ada dalilnya, ada nasnya. Artinya bukan asal-asalan, bukan tanpa ada dalil. Nah, namun ada sebagian tadi yang perlu dirapikan dan diluruskan dan perlu ditambah ataupun disempurnakan. Artinya sesuatu yang ada itu sudah bagus, namun ditambah lagi menjadi lebih bagus karena diri kita. Apabila dalilnya kita mengetahui, iza urifat dalil itma'annatin nufus, apabila dalil itu sudah diketahui maka diri ini akan tentram di dalam mengamalkan suatu amalan. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, minta halal, minta maaf, minta ridha jika ada kekurangan dalam penyampaian. Dan ulul akhiri wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.